Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arsya. Arsya berumur 8 tahun, memiliki rambut hitam yang selalu berantakan dan mata coklat yang selalu penuh dengan rasa ingin tahu. Ia adalah anak yang pemberani dan suka berpetualang. Setiap sore sepulang sekolah, Arsya selalu pergi ke hutan di belakang rumahnya. Ia senang bermain di sana, berlari di antara pepohonan dan mendengarkan suara burung yang berkicau riang. Suatu sore, ia menemukan sebuah batu besar yang aneh. Batu itu bersinar-sinar dan berkilauan seperti pelangi. Dengan hati-hati, Arsya mendekati batu tersebut. Tiba-tiba, sebuah pintu kecil muncul di permukaan batu itu. Pintu itu terbuka perlahan dan sebuah cahaya terang keluar dari dalamnya. Setelah melewati pintu, Arsya menemukan dirinya berada di sebuah negeri yang sangat indah. Langit di negeri itu berwarna-warni seperti pelangi, dan awan-awan di langit berkilauan seperti permata. Di sana, Arsya bertemu dengan seekor burung besar bernama Flappy. Flappy memiliki bulu yang berwarna-warni dan bersinar terang. Burung itu bisa berbicara dan ia menyambut Arsya dengan ramah. Flappy menjelaskan bahwa ada seorang penyihir jahat bernama Zargat yang ingin menguasai negeri awan. Penyihir itu telah mencuri kristal pelangi yang menjadi sumber cahaya dan kebahagiaan di negeri tersebut. Arsya dan Flappy memulai petualangan mereka. Mereka harus melewati berbagai rintangan, seperti hutan berduri, sungai berarus deras, dan gua yang gelap dan menakutkan. Akhirnya, mereka tiba di istana Zargat. Istana itu sangat besar dan menyeramkan, terbuat dari batu hitam yang dingin. Arsya tidak merasa takut. Ia memasuki istana dengan hati-hati dan menemukan Zargat sedang duduk di atas tahta dengan kristal pelangi di tangannya. Arsya tidak tinggal diam. Dengan tongkat ajaibnya, ia menyerang Zargat. Pertarungan sengit pun terjadi. Namun, Arsya menggunakan kecerdikannya dan akhirnya berhasil merebut kristal pelangi dari tangan Zargat. Dengan kristal pelangi di tangannya, Arsya mengarahkan cahayanya ke arah Zargat. Penyihir jahat itu berteriak kesakitan dan perlahan menghilang menjadi asap hitam. Arsya berhasil menyelamatkan negeri awan. Flappy mengantar Arsya kembali ke desanya. Arsya melangkah keluar dari pintu kecil di batu besar dan kembali ke hutan di belakang rumahnya. Ia merasa sangat bahagia dan bangga atas apa yang telah ia lakukan. Sejak hari itu, Arsya selalu menceritakan petualangannya di negeri awan kepada teman-temannya. Ia belajar bahwa keberanian dan kecerdikan bisa mengatasi segala rintangan dan bahwa setiap anak bisa menjadi pahlawan. Setiap kali melihat langit, Arsya selalu tersenyum, mengingat petualangannya yang luar biasa di negeri awan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan pegunungan tinggi, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arsya. Suatu hari, ketika sedang bermain di tepi hutan, Arsya menemukan sebuah batu kristal yang berkilauan. Malam itu, saat sinar bulan menerangi kamarnya, batu kristal mulai bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Dari dalam cahaya itu, muncul seorang peri kecil bernama Leora. Leora menjelaskan bahwa batu kristal itu adalah kunci untuk membuka portal ke dunia ajaib di dalam hutan. Bersama Leora, Arsya berpetualang ke dunia tersebut. Di dunia ajaib itu, Arsya bertemu dengan makhluk-makhluk fantastis dan memulai petualangan barunya. Namun, sebuah ancaman besar muncul. Penyihir jahat bernama Malfora berusaha mencuri kristal ajaib untuk menguasai dunia itu. Pertarungan terakhir antara Arsya dan Malfora sangat menegangkan. Dengan bantuan teman-teman barunya, Arsya berhasil mengalahkan Malfora dan mengembalikan kedamaian ke dunia ajaib. Setelah petualangan berakhir, Leora memberikan kristal ajaib kepada Arsya sebagai tanda terima kasih. Arsya kembali ke desanya dengan hati penuh kebahagiaan dan cerita-cerita menakjubkan. Arsya tahu bahwa petualangannya belum berakhir.
Dengan kristal ajaib di tangannya, dunia ajaib selalu bisa dia kunjungi kembali kapan saja. Dan dia belajar bahwa keberanian dan persahabatan adalah kekuatan terbesar yang pernah ada. Ini adalah Arsya, seorang anak berumur 8 tahun yang sangat suka berimajinasi. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu membaca buku cerita fantasi kesukaannya. Malam ini, Arsya membaca sebuah buku tentang negeri ajaib, tempat di mana sihir dan makhluk ajaib hidup berdampingan. Tak lama kemudian, Arsya tertidur dan mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia tiba-tiba berada di sebuah hutan yang dipenuhi cahaya berwarna-warni. Arsya terbangun di hutan ajaib. Ia terpesona oleh keindahan alam di sekitarnya dan bertanya-tanya di mana dirinya berada. "Halo, Arsya," sapa kelinci ajaib itu. "Namaku Luna. Aku akan menjadi temanmu dalam petualangan ini." Bersama Luna, Arsya berjalan lebih jauh ke dalam hutan dan menemukan sebuah desa ajaib yang penuh dengan makhluk-makhluk yang menakjubkan. Di istana desa, Raja dan Ratu Peri menyambut Arsya dengan ramah. "Kami senang kau datang, Arsya. Kami membutuhkan bantuanmu untuk mengembalikan kedamaian di negeri ajaib ini," kata Ratu Peri. Arsya setuju untuk membantu. Bersama teman-teman barunya, ia memulai petualangan seru untuk mengalahkan kekuatan gelap dan mengembalikan kebahagiaan di negeri ajaib. Arsya terbangun dengan perasaan bahagia. Petualangan di negeri ajaib mungkin hanya mimpi, tapi ia tahu bahwa keberanian dan kebaikan hatinya akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Dan begitulah cerita Arsya di negeri ajaib. Setiap hari adalah petualangan baru, dan setiap malam adalah kesempatan untuk bermimpi lebih besar. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, teman-teman kecil. Jangan lupa, keberanian dan kebaikan selalu ada di dalam hati kalian. Selamat berpetualang!